melimpah-limpah, mengalir di setiap hati seluruh pemirsa dimanapun berada. Anak-anak Tuhan Yesus, mari mulut ini penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Menjaga mulut itu adalah sikap menghormati Tuhan Yesus. Mulut ini penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, mulut ini bukan untuk mencaci dan memaki, tetapi mulut ini untuk memuji Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya only you, Jesus. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah proteksi, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus, dan ciptaanmu pastinya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan mulutmu juga ya, kepada Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, mulut ini untuk memuji Tuhan, bukan untuk menjelekkan orang, bukan untuk memaki sesama, bukan untuk merendahkan manusia yang lain, tapi untuk memuji Tuhan. Mana mulutnya yang penuh pujian? Saya. Yes, dengan semangat kekuatan dari Tuhan Yesus, kami katakan hidup kami memuji Tuhan, mulut kami memuji Tuhan. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku.
Engkau yang selalu ku puji. Puji Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Yes, kami bersyukur Tuhan, hari yang baru ini kami punya kesempatan kembali datang memuji-muji Tuhan dan mengagumi ciptaan-Mu Tuhan, mengasihi sesama kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat hidup ini Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan berkatilah sesamamu dengan mulutmu. Amin. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. I love you, Lord. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Menghormati Tuhan Yesus sepanjang hari, sepanjang hidup ini dengan memuji-muji Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Shalom. Damai di hati. Berkat Tuhan, hari yang baru adalah sukacita, kehidupan, damai sejahtera, kebenaran, dan kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hari ini marak orang muncul lalu saling menyesat-sesatkan. Nah, kita sama-sama melihat firman Tuhan supaya di tengah-tengah keadaan dunia ini atau berseliweran di medsos istilah saling sesat menyesatkan, kita mau baca firman Tuhan dan apa pesan Tuhan, pelajaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita,
supaya kita bersama-sama tetap menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran dengan cara apa yang Tuhan ajarkan. Sebagai anak Tuhan, tetap memberi teladan yang baik, supaya orang-orang juga bisa melihat kesaksian dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, benih firman-Mu adalah kehidupan bagi rohani kami semua. Firman-Mu adalah surat cinta dari Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih buat waktu yang terbaik ini untuk kami mendengar sabda firman Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari mulut kami memuji-muji Engkau. Sepanjang hari kami memuji Engkau. Dari mulut yang sama juga Tuhan, kami juga memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, dan kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami. In Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I pray to the Lord. Aku berdoa kepada Bapakku di surga, Tuhanku. Amen. Yes. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca sabda firman Tuhan hari ini yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan lihat mulai ayat 14 ya. Kita habiskan saja satu perikop ini sampai ayat yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Selamat mendengarkan yang terkasih anak-anak Tuhan ataupun pemirsa yang baru pertama kali bergabung di channel ini, Pastor Sapa. Salam kenal semuanya dan selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi seluruh pemirsa yang terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar jangan mereka bersilat kata, atau agar mereka jangan bersilat kata. Nah, bagian ini menjadi tema renungan kita hari ini. Ingatkan mereka jangan bersilat kata. Karena apa? Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ada istilah, bahasa Inggris nih, silent is gold. Apa artinya? Diam itu emas. Ada juga istilah ketika seseorang yang ditangkap, lalu ketika banyak bicara, yang menangkapnya, yang berwajib akan berkata, diam, sebab perkataanmu itu akan digunakan untuk melawanmu kembali. Nanti di pengadilan ada bagian kesempatan untuk berbicara. Supaya jangan semakin banyak ngomong, semakin banyak kejahatan atau kesalahan. Di sini Tuhan ingatkan, kalau kita kembali melihat perikopnya, saudara-saudara, kita intip, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ada caranya. Ini nasihat penuntun bagaimana caranya menghadapi pengajar sesat.
Hari ini banyak bermunculan orang yang menyesatkan orang lain. Yang mengaku sebagai hamba kebenaran, mengerti ilmu agama dalam istilah teologia. Mudah-mudahan dengan bagian firman ini kita diingatkan semua. Meskipun you banyak mengerti tentang teologi atau memahami banyak ilmu agama, tapi tidak lantas menjadikanmu suka-sukamu ngomong-ngomong, kata-katain, atau bersilat kata. Jangan sampai tujuan awal kita sebagai pemberita Injil, hamba Tuhan, tanpa sadar banyak orang hari ini menjadi admin lambe tura. Beritanya hanya gosip-gosip, ngomongin orang lain, membahas pribadi orang lain. Di sini Tuhan ingatkan saya dan semua kita, pemirsa. Ini yang nonton sudah di atas 5 ribuan. Ingatkan mereka, ingatkan diri sendiri. Jangan bersilat kata. Apa itu bersilat kata? Dolak-dalik kalimat. Bolak-balik cerita. Dalam satu perkara itu tidak gampang orang dijadikan tersangka. Jangan sampai gara-gara hanya penilaian yang berpihak, lantas langsung berkata, terbukti bersalah. Tidak gampang. Pastor ini beberapa kali diperiksa polisi, saudara-saudara. Tapi karena kita sebagai orang percaya, hidup melayani, kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang kita berani mempertanggungjawabkan. Ya, everything is okay, fine-fine aja. Tidak gerusak-gerusuk, karena saya tahu setiap orang menghidupi apa yang dia yakini. Setiap hamba Tuhan harus meyakini apa yang dia ajari. Sekalipun pengadilan di depannya, dia harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi tidak ada istilah takut atau khawatir, nggak bisa tidur gitu. Aduh, nanti mau diperiksa. Mari Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang konflik-konflik. Kalau bicara soal partai, bicara soal politik, bicara soal lingkungan, masyarakat, kadang-kadang itu, atau yang terkecil deh, keluarga rumah tangga. Itu karena bersilat kata. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ada kata pengajar yang sesat, berarti pastor hanya lebih banyak bicara soal hamba Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan 2 Timotius pasal 2 ini. Tapi tentu nasihat buat kita semuanya yang punya lambe. Lambe itu bahasa Jawa, mulut. Lambemu harimaumu, mulutmu harimaumu. Kalau engkau berani berkata-kata yang kasar, kamu harus siap mempertanggungjawabkan, kecuali hari ini engkau bertobat. Ya, firman yang bisa mempertobatkan orang, bukan kata-kata kasar dari hamba Tuhan maupun dari Pastor Andy Simon. Dalam nama Yesus, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, bukan tumpan tangan, bukan hardikan dari hamba Tuhan. Jadi, kalau orang suka bersilat kata itu sama sekali tidak berguna. Memang hari-hari ini pastor sangat mengurangi pelayanan. Karena pastor tahu seseorang yang sedang terperiksa polisi itu harus mengurangi. Ya. Jangan malah kita tambah. Jangan malah tarik-tarik orang. Apalagi sampai ada orang-orang yang memunculkan
isu-isu lewat media, itu nanti akan dalam profiling yang akan diperiksa juga. Berarti ada hubungan. Ada hubungan. Misalnya orang terperiksa gitu, dari mana informasinya? Dari mana pengertian ini? Dari sana pernah diskusi, pernah cerita. Panggil. Dan Bapak Ibu percayalah, pastor ini 7 bulan urusan dengan mempertanggungjawabkan satu perkara. Itu tidak gampang, saudara. Dan urusan dengan hukum yang berwajib, ini bukan urusan yang mudah. Tidak lantas kita suka-suka ya atau tidak bisa. Satu proses yang sudah berjalan, itu akan berjalan. Hukum adalah hukum. Punya aturan sendiri dan bukan seperti apa yang kita pikirkan. Maju, hentikan, stop, bukan. Hukum adalah hukum. Peraturan is peraturan. Hatimu dan hatiku itu adalah milikmu. Tapi hukum adalah aturan. Jadi ketika ada orang-orang yang engkau hadapi bersilat kata, menjelekin, menghasut, mau merusak Anda, kalau engkau dalam dunia kerja, keluargamu, atau pelayananmu. Hati kita itu harus beres. Jangan menyimpan dendam atau kepahitan. Mengampuni, yes. Amin. Tapi yang namanya proses hukum itu tetap berjalan dengan koridornya sendiri, Bapak Ibu. Hukum di dunia jelas, hukum surgawi juga jelas. Tapi sebagai orang percaya, mari saling mengingatkan supaya hidup ini jangan kita bersilat kata. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya, sudah ada pengadilan, baik di dunia ataupun akhirat, yang akan menentukan salah atau benar. Bukan bagian kita menentukan, terbukti salah. Hari-hari ini pastor banyak mendapatkan bully, serangan. Saya menyadari hal itu, tapi saya tidak terlalu reken, karena waktu saya bukan untuk urus atau bicara soal tanggap menanggapi. Diam itu emas. Diam bukan berarti nggak tahu apa-apa. Diam juga bukan lemah. Kalau sudah melihat lautan yang tenang, itu biasanya kedalamannya tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa diremehkan. Jangan kita terpancing hari-hari ini menjadi pribadi yang suka bersilat kata atau ikut tren yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau ada satu kata yang dimana kita merasa tidak senang hati dan kita memang harus mengkelirkan, ya biarkan ada aturan yang mengaturnya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menenteng Pastor Andy, sengaja membuat konten-konten yang menyerang, menyudutkan atau memancing. Ya, Pastor Andy sih bukan ikan yang mau terpancing, tetapi saya ingatkan kembali, seperti tahun lalu saya sudah ingatkan bahwa ketika kita tidak berubah dari cara kita, ini bicara soal hamba Tuhan ya, melayani, kau pasti akan menuai hasilnya. Demikian pun hari ini kembali pastor sampaikan, melayanilah dengan cara yang baik. Supaya kita menuai apa yang baik, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita saling menjelek-jelekkan. Di sini Tuhan ingatkan, hamba Tuhan loh.
Jadi kalau hamba Tuhan saling ingatkan juga ya, dinasehati ada caranya. Tidak lantas karena kita hamba Tuhan, kita lantas bebas untuk menyalahkan orang lain di luar pemahaman kita atau beda cara berpikir kita. Coba kita memiliki istilah belajar saling menghargai. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, Pastor bacakan ya. Karena kalau kita bersilat kata, kita mau naik satu pelayanan atau apa yang kita kerjakan dengan cara bersilat kata itu, firman Tuhan berkata tidak ada gunanya. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Bikin tambah keruh, memancing di air keruh. Apalagi kalau sampai membuat satu berita, upload video, hati-hati betul ya. Yang namanya provokator, provokasi. Itu semua, ketika urusan dengan hukum, itu semua akan diperiksa. Maka kalau zaman sekarang ini, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita masuk pelayanan medsos, coba periksa video Anda. Jadi kalau zaman dulu, periksa hatimu. Sekarang, periksa videomu. Jangan-jangan ada hal-hal yang salah. Atau mungkin kau rasa benar, tapi caramu yang salah. Menyimpan atau melukai orang lain. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat ayat 15 dari 2 Timotius pasal 2. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja. Yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Hati-hati. Kanker ini bukan kantong kering. Hahaha. Kanker ini penyakit yang bisa menjalar. Hati-hati dengan penyakit kanker. Perkataan silat kata itu seperti penyakit kanker. Kalau kita melihat saudara-saudara, ya, ayat 18, yang telah menyimpan dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi terjadi perdebatan di sana. Ada yang bilang kebangkitan nanti, ada yang bilang kebangkitan setelah itu ini, ada yang berkata kebangkitan telah berlangsung. Tafsirannya berbeda-beda. Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan, firman-Nya itu teguh. Dan materainya ialah, perhatikan di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus mengenal siapa kepunyaannya. Tidak usah kita merasa paling benar, yang lain tidak benar. Kalau kita bicara soal hamba Tuhan, perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, doakan ayat ini. Tuhan mengenal siapa hambanya. Tuhan paling tahu mana kepunyaannya. Tidak usah kita pansos. Tidak usah kita mendeklar diri paling benar. Tidak usah kita berkata, saya yang paling kudus, paling suci, paling pintar ilmu agama. Tidak usah. Tuhan itu yang paling mengenal siapa kepunyaannya. Ingatlah bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan kita sudah tahu, kejahatan ini apa yang dimaksud? Kejahatan mulut, bersilat kata. Kita kemarin sudah mendengar sabda firman Tuhan juga. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya yang baik, menjaga lidahnya
dan menjaga perkataannya dari hal-hal yang jahat. Sudah, saya tidak boleh iri. Bapak Ibu sekalian hamba Tuhan juga tidak usah iri. Karena Tuhan yang paling tahu mana kepunyaannya. Tuhan yang paling tahu mana yang terkasih. Tuhan yang paling tahu mana hambanya. Tapi yang pasti, setiap orang yang mengaku hamba Tuhan, atau setiap orang yang mengaku mengenal Tuhan, mereka wajib meninggalkan kejahatan, alias mereka wajib menjaga mulutnya. Ingat, mulut ini harus penuh dengan pujian, bukan cacian. Kadang pastor berpikir heran, orang-orang membuat konten-konten menjelekkan orang lain, mereview orang lain dengan tendensi yang sudah berpihak. Itu tujuannya apa? Ya cuma satu, mau mempermalukan. Tapi apakah Tuhan sosok yang pribadi atau mengajar mempermalukan? Tidak, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu ada aturannya, saudara. Tegur baik-baik, 4 mata, tegur baik-baik depan saksi. Kalau tidak mau berubah, kata firman Tuhan, udah serahkan dia kepada iblis saja. Orang nggak mau diatur. Maka hamba Tuhan itu harus mau diatur, dan aturannya adalah firman Tuhan. Dan kita melihat hari ini, jangan menjadi orang yang merasa penting. Jangan menjadi orang yang merasa lebih daripada orang lain. Semua kita di hadapan Tuhan itu sama, dikasihi oleh Tuhan. Siap diatur. Karena dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian pastor alami, justru proses yang ada, yang pernah saya alami, itu membentuk saya. Kadang dalam hidupku, kata-kata tidak cukup kuat untuk membentuk saya. Saya harus melewati dinginnya jeruji lantai penjara. Tapi dari penjara itu saya menjadi seperti hari ini. Saya belajar menghormati orang lain. Saya belajar menjaga perkataan saya. Saya belajar, sekalipun saya hamba Tuhan. Kalaupun saya menyampaikan kebenaran atas dasar firman Tuhan, hendaklah cara-cara yang baik. Jangan lupa, hamba Tuhan harus beretika. Kita nggak boleh berkata, pokoknya kan isinya kebenaran. Memang. Berapa banyak saudara-saudara kita, atau siapapun yang mengaku menyampaikan kebenaran, yang hari ini masuk penjara. Mereka juga merasa menyampaikan kebenaran. Tapi kita jangan melanggar rule yang sudah diatur. Dan saya bersyukur hari ini, pelayanan yang Tuhan percayakan, itu bisa menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, semua kalangan. Dan puji syukur, Pastor Andy ini menjalin hubungan yang baik dengan semua agama. Karena saya hadir bukan membawa pedang, tetapi saya datang membawa kasih. Kalau Matius 10 pernah berkata, Yesus datang membawa pedang untuk memisahkan. Itu kan Tuhan Yesus, otoritas tertinggi. Tapi saya belajar, dari Tuhan Yesus ada kasihnya. Saya belajar membawa kasihnya. Kalaupun harus menyampaikan kebenaran, bukan dengan tendensi berpihak, like, dislike, no. Tetapi atas dasar kasih. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal Anda. Ujilah hati kita masing-masing. Hai rekan-rekan hamba Tuhan. Kita bukan seperti orang yang bukan kepunyaan Yesus yang harus membela kebenaran. Yesus adalah kebenaran, dialah pembela kita. Bapak Ibu tidak perlu membela saya. Saya hamba Tuhan. Saya belajar memperkarakan hidupku dengan Tuhan.
Saya belajar menghadapi apa yang saya harus hadapi bersama Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya berani berkata, maka saya percaya apapun yang saya alami, God with me. Tuhan bersama saya. Kalau Tuhan tidak izinkan saya masuk satu masalah, tidak akan terjadi. Ketika seseorang dihadapkan dengan urusan pengadilan, hukum, penjara, dan dia hamba Tuhan, dan Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau dia hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran, dan ada tantangan, mencoba untuk mencari pembelaan manusia dengan cara menyerang-nyerang orang lain dengan cara misalnya zaman sekarang ini medsos, video. Pembelaan bukan dari manusia, dari Tuhan. Kalaupun harus ada satu perkara, itu ada aturannya. Jangan jadi orang yang suka bolak-balik kata. Waktu buat kejahatan dengan gagah berani. Saya berani atas dasar kebenaran. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, kok nggak punya kasih? Pastor Andy bicara, ya ini sharing ya. Banyak orang menuduh hidupku macam-macam. Orang-orang itu nanti akan terperiksa juga. Kalau tidak dalam hidup ini, pasti akan diminta pertanggungjawab di hidup yang akan datang. Banyak berseliweran, Bapak Ibu mungkin sebagian tahu, mungkin sebagian tidak tahu. Banyak dituduh macam-macam. Dukun, macam-macam. Ketika hari-hari ini pastor coba bersikap sebagai warga Republik Indonesia, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Orang yang sama juga menjelekkan lagi. Jadi memang prinsip hidup saya, jangan harapkan kebaikan dari orang yang jahat. Kita sering dituduh macam-macam. Ini itu. Sekarang, katanya nggak punya kasih. Hamba Tuhan kok begitu? Itu istilahnya dulu, warkop, warung kopi. Dono kasih intro, DKI. Cie. Maju kena, mundur kena. Tapi semua kembali, apa yang Tuhan ajarkan ini, jadi orang, jangan bersilat kata. Ya, bilang ya, tidak, bilang tidak. Selebihnya ada aturan yang mengatur. Hari ini banyak orang yang gampang, mudah salahkan orang. Padahal satu perkara diputuskan salah atau tidak itu prosesnya panjang banget. Tapi oke lah. Setiap kata-kata menurut kita melihat firman Tuhan, Injil Matius, setiap kata-kata yang keluar itu akan dipertanggungjawabkan baik hari ini maupun nanti akan datang. Yang saya percaya dan kita yakini bersama-sama, Tuhan mengenal kita. Kita nggak usah caper dengan orang lain. Kita nggak usah mencari simpatik dari orang lain. Kalau saudara orang percaya, anak Tuhan Yesus, ingatlah hal ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Namun yang pasti, setiap kepunyaan Tuhan Yesus yang dikasihinya, hendaklah meninggalkan kejahatan. Lanjut ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tetapi juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi, kalau bicara soal hamba Tuhannya, Tuhan sudah bilang, di dalam rumahnya, dia adalah tuan, dia adalah raja, dia adalah bapak. Ya ada perabot emas dan perak, ada juga kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang lain untuk yang kurang mulia. Jadi kalau bicara soal hamba Tuhan ya, kalau kita melihat ayat ini ya, saya belajar terus dimurnikan, biar murni seperti emas. Karena emas, kata firman Tuhan, yang dipakai untuk maksud yang mulia. Saya tidak mau, ya tentu dengan tindakan, ya. Sebab mimpi itu hanya bisa dicapai dengan si pemimpi sendiri, bukan dengan orang lain. Apa mimpimu hari ini? Misalnya ada orang hari ini dalam dunia kerja sukses, dia punya kapal. Dia pernah mimpi. Dan mimpi itu hanya bisa dicapai, diwujudkan oleh si pemimpi. Orang lain, ya kadang-kadang mengejek mimpinya. Terus kasih tahu, dalam rumah ada emas, ada perak, tapi ada kayu dan tanah. Emas dan perak dipakai untuk maksud yang mulia, tapi kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Bagaimana hari ini pelayanan kita jadi berkat atau jadi masalah, atau menjadi pertikaian? Ada istilahnya orang-orang dunia, kalau spesifikkan begini ilustrasi ya. Masa kita mau kasih makan anak istri kita dari uang yang orang bilang uang panas, uang tidak berkah gitu. Nah kalau sekarang kita lihat dunia medsos, kalau misalnya ada orang sampai hati membuat konten atau video-video yang harus menjelekkan orang lain, atau dia harus ambil resiko gitu, padahal resiko nanti ketika dia akan menuai, dia pasti menyesal juga. Tapi secara AdSense mungkin ada view, ada subscriber bertambah, dan itu menjadikan pundi-pundi pembayaran bulanannya di contoh YouTube itu naik, dan itu ditarik berupa uang, dibelanjakan. Mas oke sih. Pastor aja yang setiap bulan ini dapat berkat, puji Tuhan, dapat berkat dari YouTube itu 1 bulan 1 kali. Pastor Andy juga bersyukur berkat Tuhan, sudah lama juga Pastor dibayar atau diberikan reward ya, setiap bulan dari Facebook. Halo, di Facebook ini sedang live 5.000 orang. Di YouTube ini sekitar 3.000-an lebih sekarang ini. Justru di Facebook, Pastor juga bersyukur, kaget juga. Facebook itu berkat Tuhan 1 bulan 2 kali. Dari Facebook itu mengirim berkat Tuhan. Itu juga saudara Pastor upayakan memberkati sesama, membagikan, menolong yang kurang mampu. Karena itu berkat Tuhan itu banyak Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Dan mungkin karena banyak ini menggiurkan orang. Sehingga kadang-kadang, maaf kalau salah, orang sampai menghalalkan segala macam cara. Biarlah kita semua dimurnikan seperti emas untuk tujuan yang mulia. Kata firman Tuhan itu. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada kata dipakai. Ada kata dipakai. Saya rindu hidupku dipakai Tuhan sampai akhir. Amin. Pastor juga berdoa, rekan-rekan hamba Tuhan yang menyaksikan ini, baik yang menonton dengan sungguh-sungguh, yang menyimak sungguh-sungguh, atau yang hanya pantau saja. Halo semuanya. Pastor tetap doa yang sama. Biarlah kita semua dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia.
sampai kita menutup mata. Jadi ada hamba Tuhan, kalau kita melihat teks ini, ada hamba Tuhan yang memang berproses, ya. Mereka yang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Berarti ada hamba Tuhan yang masih jahat dong. Tapi emas dan perak, mereka terus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Maksudnya mereka meninggalkan kejahatan. Jadi berproses. Ada kata dipakai. Ada saudara-saudara suka pakai baju tertentu nggak? Ayo. Ada saudara suka nggak pakai celana tertentu? Ayo. Kenapa kita suka pakai baju tertentu, celana tertentu? Padahal bukan juga karena mahal, bukan karena dia brandednya, tapi karena kita suka gitu. Misalnya ada baju jalan yang kita punya baju banyak, kita suka pakai yang itu. Ada baju tidur nih, daster nih, piyama nih. Mungkin ada style beberapa, kita suka pakai yang itu. Kenapa? Ya kita suka aja, kita suka gitu, kita suka. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang disuka Tuhan. Karena yang Tuhan suka, Tuhan akan suka pakai. Tuhan pakai yang Tuhan suka. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan kepunyaan Tuhan, mereka sudah meninggalkan kejahatan. Mulutnya penuh dengan pujian, lambenya memuji Tuhan, memberkati, bukan lambe turah. Nampaknya sharing ini bercanda, tapi saya percaya ini ada makna yang mendalam buat hidup saya dan semua kita. Pasal 21 ya. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Nah lo, orang muda. Jadi orang muda itu kontrol nafsumu. Orang muda, termasuk hamba Tuhan muda, kendalikan dirimu, termasuk dalam berkata-kata. Jauhilah nafsu orang muda. Bukan berarti orang itu nggak punya nafsu. Tapi apa kita baca di sini kira-kira gitu. Kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi, orang muda Tuhan berpesan hendak menjadi teladan. Bukan mengumbar nafsu, ambisi. Jadi teladan dalam perkataan, sikapmu, tutur bahasamu. Itu yang benar. Dan juga hiduplah damai dengan orang-orang yang sama. Yang sama-sama berseru nama Tuhan Yesus, yang sama-sama melayani. Hiduplah dalam kasih dan damai. Jangan gontok-gontokkan. Jangan saling celah-mencela. Apapun agamamu Bapak Ibu, tidak dibolehkan itu mencela ciptaan Tuhan. Kan malu juga kita kalau saya hamba Tuhan, lalu ada yang ngaku hamba Tuhan, kerjanya hanya celah-mencela. Kan apa ya, kita juga ikut imbasnya gitu. Seolah-olah tidak ada berita lain, tidak ada kerjaan lain, tidak ada pesan lain selain celah-mencela. Padahal Bible ini kita membahasnya. Pastor sudah dalam berkat Tuhan membagikan, membacakan, mensharingkan sabda firman Tuhan setiap hari, sudah sekian bulan, sudah sekian tahun, tapi masih banyak hal yang tidak ada habis-habisnya. Firman Tuhan kaya.
Ya, ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jangan kau cari-cari masalah deh. Jangan kau cari-cari gara-gara. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal yang dicari-cari itu akan mempersulit hidupmu sendiri. Akan menimbulkan pertengkaran. Memang sebuah pemisahan akan terjadi. Pembentukan akan terjadi. Proses akan tetap ada. Tapi jangan dong kita menjadi pemicunya gitu. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Ya. Khususnya orang-orang yang masih muda. Hindari. Tapi kalau soal hari ini, engkau harus hadapi masalah karena ulahmu cari-cari persoalannya. Hadapilah dengan gagah berani. Kalau engkau mengaku hamba Tuhan, engkau pasti tahu Tuhan menyertai engkau. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Pastor berdoa juga khusus untuk Bapak MKC. Beliau hamba Tuhan dan beliau hari ini hadapi dengan lapang dada, dengan ucapan syukur, dengan puji Tuhan. Beliau hamba Tuhan Bapak MKC tahu resikonya, tahu harganya. Beliau hadapi. Pastor doakan juga dapat informasi beliau kurang sehat. Tubuh, jiwa, roh hamba Tuhan Bapak MKC adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah disucikan, dipanggil, dikuduskan, diurapi, dibenarkan, diselamatkan. In Jesus' name. Tuhan Yesus itu Immanuel kepada semua hamba-hambanya. Maka jangan takut, jangan bimbang. Bukankah ini pesan yang kita tiap hari katakan? Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Namun jangan lupa, kalau ada kesempatan, firman ini juga bagian hidup hamba Tuhan. Jangan cari-cari masalah. Justru hindari soal-soal yang dicari-cari. Yang tidak layak. Sebab engkau tahu bahwa soal-soal itu akan menimbulkan pertengkaran. Ayat 24 dari 2 Timotius pasal 2. Sedangkan seorang hamba Tuhan, nalo. Berarti pastor seperti katakan dari awal, banyak bicara soal hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Berarti ada hamba Tuhan yang suka bertengkar. Nah, di sini nasihat ini datang. Bertengkar mungkin dengan istilah melawan pengajar sesat. Ini kan perikopnya. Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Ini loh caranya. Jangan asal, jangan karena nafsu orang muda, sikat semuanya. Nanti ada hukum dunia yang mengaturnya. Janganlah kita berkata kita hamba Tuhan, kita bisa menjelek-jelekkan semua orang. Nanti kau terkena pidana pencemaran orang lain. Pembunuhan karakter, itu pidana dan kurungan badan bertahun-tahun. Sayang kan kalau orang muda tidak kendalikan nafsunya, akhirnya dia dipenjara bertahun-tahun. Ya tapi sudahlah, setiap orang akan menuai apa yang dia tabur. Tapi di situ ingatkan kita, ayat 24, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ayo, sekarang yang masih ada rencana nih, sebentar mau bertengkar, mau buat konten nih, serang AS nih, wis. Mudah-mudahan dengan ini, cooling down please. Saya udah berdoa, dan Tuhan tolong, 2022, semuanya konten atau YouTuber atau penggiat sosial media, khususnya orang-orang percaya, ayo beritakan tentang keselamatan, tentang kesembuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan.
Tidak usah saling mencela, karena memang satu dengan lain tidak bisa sama. Ada tangan, kaki, kepala. Kita dipanggil tidak mencela, kita dipanggil untuk saling memberkati. Ya, Pastor, doa ini saya ingat dan saya percaya ini masih awal tahun 2022. Tidak mustahil setelah ini, ya, setelah ini banyak orang belajar untuk hati-hati gunakan mulutnya. Banyak orang belajar bahwa hamba Tuhan melihat firman ini tidak boleh bertengkar. Kalau ada roh-roh itu lagi, out in Jesus name. Yes. Ya, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ayo bilang kanan kiri, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jangan saling laro-laro, jangan saling sibakji. Itu bahasa Makassar. Jangan saling bertengkar. Tapi ingat loh, kita hamba Tuhan. Dipanggil melayani Tuhan, dipanggil menjadi berkat, bukan untuk membuat pertikaian. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ingat loh ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang memanggil nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi hamba Tuhan harus ramah. Ramah itu dari raut wajahnya, dari tutur bahasanya. Ya, harus ramah terhadap semua orang. Ia juga harus cakap mengajar, ia harus sabar. Jadi seorang pengajar itu tidak usah sibuk untuk menyesatkan orang lain. Tapi seorang pengajar, terlebih dahulu dia harus menjadi teladan. Kalaupun di tengah-tengah mereka ada penyesat, siapa tahu. Dari teladan hidup pengajar yang benar, si penyesat itu justru berubah dan mengikuti teladan pengajar yang benar. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang terjadi. Mengaku merasa pengajar yang benar, tapi kelakuannya tidak ada yang mau dicontoh. Tidak ada membuat orang bergairah untuk mencontoh. Tutur bahasanya, pesan-pesannya, bukannya membawa kebenaran, tapi justru membawa pertikaian. Siapa yang mau ikut? Tapi kita mau jadi, mungkin kita tidak pintar mengajar. Pastor mah tidak pintar banyak hal. Pastor mah, aduh orang biasa-biasa aja. Mudah-mudahan dengan saya rindu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Saya rindu menjadi emas yang dipakai untuk maksud yang mulia. Dalam berkat Tuhan kiranya itu membawa banyak kesaksian dan banyak orang mau ikut teladan hamba Tuhan. Meskipun diejek, dihina, tapi dia mau menyucikan diri dari hal-hal itu. Kiranya jadi berkat ya. Hamba Tuhan harus sabar. Ayat 25, hamba Tuhan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Ya, jadi hamba Tuhan itu sabar. Tidak usah marah-marah. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak cocok, ya biarkan ada sudah aturan yang mengaturnya. Ya. Ketika pastor dikatakan hal-hal yang buruk dan untuk membuktikan itu buruk atau tidak, kan sudah ada aturan gitu. Pastor nggak perlu membela diri. Buktinya pastor sudah 7 bulan secara maraton diperiksa oleh polisi untuk pembuktian sebuah perkara. Tuduhan-tuduhan yang berseliweran di medsos selama ini. Ya pastor alami. Jalani diam-diam saja. Diam-diam. Sudah berapa surat yang saya terima. Saya diam-diam aja. Sampai kemarin juga saya dapat SPDP. Ya saya diam-diam saja. Ngomong dong sekarang. Saya jalani saja. Nggak usah telepon sana, telepon sini, curhat sana, curhat sini. Curcol. Nanti jadi lain dong. Hamba Tuhan itu dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Kita bisa lihat mulut orang-orang yang iri dengki itu pesannya pasti pedes. Nah, kalau hamba Tuhan itu lemah lembut, mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga hamba Tuhan itu mengenal kebenaran.
Wow, jadi hamba Tuhan belum tentu mengenal kebenaran. Ya, ini kan kita baca. Supaya mereka dapat mengenal kebenaran. Oke, 26. Ya. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi ternyata hamba Tuhan bisa tanpa sadar diikat oleh iblis. Maka ayo semua hamba-hamba Tuhan yang benar nih, yuk kita berlomba-lomba bukan menyerang, tapi berlomba-lomba menjadi teladan. Ingat loh, mulut ini untuk memuji Tuhan. Bahkan sepanjang hari pelayanan kita itu harus untuk pujian bagi Tuhan. Mulut kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mencaci maki hamba Tuhan yang lain, bukan mencaci maki ciptaan Tuhan yang lain, bukan merendahkan sesama. Kiranya renungan yang cukup panjang hari ini boleh memberkati Bapak Ibu tidak kesal, tidak dongkol. Aduh, hari panjang banget, ceritanya panjang banget. Ya, kiranya ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, mulut kita untuk puji Tuhan, bukan untuk kutuk sesama. Saya berdoa bagi seluruh pemirsa, wah yang semakin banyak, semakin ramai, semakin terberkati. Amin. Diberkatilah engkau dan rohanimu. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan keturunanmu. Diberkatilah engkau dan pelayananmu. Melayanilah dengan cara-cara apa yang Tuhan ajarkan. Ya, jauhilah nafsu orang-orang muda. Jadilah teladan. Ya, kalaupun harus memberikan nasihat dan teguran, ada caranya. Ya, kira-kira seperti ini. Tidak usah kita menyerang pribadi, tidak usah sampai menyebut nama-nama orang untuk menjatuhkan, membunuh karakter orang, tidak perlu. Yang penting pesannya nyampai. Bapak Ibu terberkati kan? Pesannya nyampe kan? Jelas banget kan? Jelas. Tanpa kita harus menyudutkan siapapun juga. Ini loh yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sampaikanlah firman dengan cara yang baik, layani seorang dengan yang lain, dengan tidak menyakiti dan menyinggung orang lain. Makasih, ya terberkati banget. Pastor juga hamba Tuhan yang masih belajar. Mohon dukung dan doakan ya, supaya ini jadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Pastor ucapkan karena kemarin ada masuk undangan. Pastor ucapkan dalam video live streaming ini, selamat untuk pengukuhan dan pelantikan organisasi masyarakat Manguni. Ya, maaf kalau salah ya. Manguni. Sukses acaranya dan juga terima kasih buat kepercayaannya, dan Pastor doakan supaya ormas ini menjadi berkat, ya, menjadi pendamai, menjadi contoh, karena di ormas ini rasanya banyak anak-anak Tuhan juga, ya. Jadi sekali lagi sukses buat semuanya, selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya, sehat-sehat ya, panjang umur, dan Pastor menyapa semua juga rekan hamba Tuhan yang sudah menyaksikan ini, damai di hati. Ingat, sesama hamba Tuhan tidak boleh saling menyakiti, saling menyerang, nggak boleh, apalagi menyudutkan, nggak boleh. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Mulut ini penuh dengan pujian. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepada siapa? Kepadamu, Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri
penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, shalom, bless you, dadah.